Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas bab pertama, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, untuk materi di pertemuan pertama ini ada subbab mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan dulu mengenai diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Agnes Hendriani. Ibu biasa dipanggil Bu Nenes. Oke ya, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama ini. Oke, di sini ada peta konsep. Bab 1 itu kita nanti akan belajar tentang apa sih? Kalian bisa lihat di sini kita akan belajar mengenai karakteristik ruang, kemudian ada juga interaksi antar ruang, kemudian nanti juga Ibu akan bahas mengenai skala, kemudian kita akan mengenal lebih jauh mengenai Indonesia ya, sampai dengan nanti ada perubahan-perubahan sosial budaya dan aspek fisik. Yang pertama ini ada pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, kalau kalian lihat di sekeliling kalian pasti ada banyak ruang ya, ada ruang tertutup, ada juga ruang yang terbuka. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada salah satu gambar, ini termasuk ruang juga, luar angkasa juga termasuk ruang ya. Ini termasuknya adalah ruang yang tidak terbatas, artinya kita nggak tahu seberapa besarnya, seberapa luasnya. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, kalian bisa lihat lagi beberapa gambar di bawah ini. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik itu laut, sungai, ataupun danau. Dan di bawah permukaan bumi ini seperti air atau tanah sampai kedalaman tertentu. Kalian di sana bisa lihat ada gambar pantai dan juga ada gambar pesawahan. Itu juga termasuk yang namanya ruang. Pengertian interaksi antar ruang. Menurut Bintarto, ini tahun 1987, beliau mengatakan bahwa interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun kontak yang tidak langsung. Bu, kontak langsung itu apa? Kemudian kontak tidak langsung itu apa? Ibu akan jelaskan satu persatu. Kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Artinya kita itu saling bertemu secara langsung ya. Contoh di sini ada gambar dua anak yang sedang bermain telepon. Nah, ini termasuk kontak langsung karena mereka saling bertemu satu sama lain. Nah, kalau interaksi tidak langsung, ini melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, ataupun yang lain. Ibu beri contoh, ada gambar satu anak kecil laki-laki yang sedang menonton TV. Itu termasuk salah satu contoh dari kontak yang tidak langsung. Artinya, orang itu melakukan kontak yang tidak secara langsung bertemu, bertatap muka. Ya, jadi kalian bisa bedakan apa itu interaksi langsung dengan interaksi tidak langsung. Kemudian ini ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, ini saling melengkapi. Kemudian yang kedua ada kesempatan antara, dan ketiga kemudahan transfer. Yang pertama ini saling melengkapi ya. Contohnya Ibu beri contoh seperti ini. Ada satu wilayah, dia itu
punya banyak sayuran, sedangkan wilayah yang satunya dia punya banyak ikan. Artinya masing-masing wilayah menghasilkan sumber daya alam yang berbeda. Bu, bagaimana saling melengkapi? Ya, saling melengkapi. Ketika wilayah A membutuhkan ikan, maka wilayah A akan meminta kepada wilayah B. Sebaliknya, kalau wilayah B membutuhkan sayuran, maka wilayah B akan meminta kepada wilayah A. Ya, ini adalah contoh dari saling melengkapi. Kemudian ada kesempatan antara. Ya, di sini ada contohnya. Wilayah A ini dia surplus sayuran tapi nggak punya ikan. Ya, wilayah B dia punya ikan tapi dia nggak punya sayuran. Wilayah C dia punya ikan tapi juga nggak punya sayuran. Wilayah B dan C ini sama. Ya, mereka menghasilkan ikan tapi mereka nggak menghasilkan sayuran. Gimana caranya mereka mendapatkan sayuran? Ya, caranya wilayah C dan B pasti akan minta kepada wilayah A ya untuk mendapatkan sayuran. Tapi ketika wilayah A membutuhkan ikan, maka wilayah A ini akan meminta kepada wilayah yang lebih dekat. Contoh di sini wilayah B ini karena terlalu jauh, sedangkan wilayah C sangat dekat jaraknya. Jadi wilayah A pasti akan meminta kepada wilayah C. Nah ini ya keterangannya. Yang panah ini ya, panah tidak putus-putus ini interaksinya kuat. Artinya wilayah A pasti akan meminta kepada wilayah C karena jaraknya dekat. Sedangkan garis putus-putus ini interaksinya lemah dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh. Kemudian yang ketiga ada kemudahan transfer. Ini kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jadi kalau di zaman sekarang kalau kita mendengar kata transfer pasti banyak sesuatu yang bisa ditransfer. Artinya dapat dikirimkan. Ya, mulai dari barang ataupun uang juga itu bisa dikirim melalui transfer ya. Oke anak-anak, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu pengertian interaksi ruang ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan beberapa macam interaksi, yaitu interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.